Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan jiwa. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pengertian komunikasi terapeutik, kemudian kegunaan komunikasi terapeutik, tujuan komunikasi terapeutik, sikap perawat dalam komunikasi terapeutik, teknik komunikasi terapeutik, tahapan hubungan terapeutik perawat dan klien atau pasien atau fase-fase hubungan terapeutik, kemudian hambatan apa saja pada komunikasi terapeutik, serta strategi pelaksanaan dalam tindakan keperawatan jiwa. Oke, kita awali dari yang pertama mengenai pengertian komunikasi terapeutik. Di sini terapeutik ini adalah sebuah kata sifat yang dihubungkan dengan seni dari penyembuhan. Jadi di sini komunikasi terapeutik ini akan membantu kita sebagai seorang perawat jiwa dalam memberikan asuhan proses keperawatan jiwa agar prosesnya ini berjalan secara efektif dan efisien. Ya, jadi ketika kita melakukan pengkajian, ya kita bertanya kepada pasien, kita harus benar-benar menerapkan teknik komunikasi terapeutik agar kita bisa mendapatkan data yang real, yang benar tentang permasalahan pasien, sehingga kita bisa merumuskan diagnosa, memberikan intervensi, dan hasilnya nanti ketika dievaluasi bisa mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan perencanaan keperawatan jiwa. Itu ya. Di sini komunikasi terapeutik adalah hubungan antara perawat dan pasien. Dalam hubungan ini, perawat dan pasien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional pasien. Maksudnya di sini adalah ketika kita berinteraksi dengan pasien, kita itu benar-benar harus menerapkan teknik komunikasi terapeutik yang benar, sehingga pasien tidak merasa cemas, tidak merasa stres gitu ya. Sehingga ketika dia nyaman bersama kita, dia bisa menyampaikan keluh kesahnya, semuanya. Terutama mungkin masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah psikologis atau masalah dengan gangguan jiwanya. Ya, sehingga ketika pasien berhasil menyampaikan permasalahan tentang kondisi mentalnya, kita sebagai seorang perawat bersama-sama dengan pasien nanti akan bersama-sama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, itu adalah komunikasi terapeutik. Fungsinya untuk memperbaiki pengalaman emosional pasien agar tidak stres, agar tidak cemas pasiennya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada referensi lain yang mengatakan bahwa komunikasi terapeutik di sini adalah segala bentuk komunikasi perawat pasien yang efektif, di mana bertujuan untuk menunjang kesembuhan pasien. Jadi komunikasi yang efektif di sini ya komunikasi yang sesuai dengan teknik-teknik komunikasi terapeutik yang benar. Nah, selanjutnya apa sih kegunaan dari komunikasi terapeutik? Yang pertama adalah mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien. Jadi di sini perawat tidak berperan sebagai seorang yang hanya menginstruksi pasiennya saja, tetapi dia harus mengajak bekerjasama dengan pasiennya. Ya, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Yang kedua, mengidentifikasi, mengungkap perasaan, dan mengkaji masalah serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Yang ketiga, memberikan pengertian tingkah laku pasien dan membantu pasien mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi kita mengobservasi bagaimana pasiennya. Kalau misalkan pada pasien gangguan jiwa, pasien yang halusinasi misalnya ya, dia biasanya secara perilaku, secara tingkah laku, senyum-senyum sendiri gitu ya, bicara sendiri. Nah, itu kita observasi, sehingga ketika kita berdiskusi dengan pasien berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan observasi saya gitu ya, saya menyimpulkan bahwa Bapak mengalami masalah ini, dan nanti didiskusikan bersama pasien bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mencegah tindakan yang negatif terhadap pasien. Karena di dalam komunikasi terapeutik itu ada aturan mainnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dipatuhi oleh seorang perawat agar tidak muncul tindakan-tindakan yang negatif atau komunikasi yang negatif terhadap pasien.
Nah, sekarang apa sih tujuan komunikasi terapeutik? Yang pertama di sini adalah realisasi diri, penerimaan diri dan rasa hormat pada diri sendiri, terutama mungkin pada perawat gitu ya. Jadi di sini perawat harus sadar bahwa kehadirannya sangat dibutuhkan oleh pasien, sehingga harus bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk membantu pasien. Ketika perawat di sini bersungguh-sungguh, maka akan tercipta yang namanya integritas perawat yang tinggi. Nah, integritas perawat yang tinggi di sini membantu meyakinkan pasien dan meningkatkan kehormatan perawat di mata pasien, sehingga pasiennya menjadi kooperatif dalam berkomunikasi untuk menyampaikan keluhannya, ya. Dan akhirnya akan mempermudah mengetahui dan mengatasi masalah pasien. Itu ya. Terutama kalau pada pasien gangguan jiwa, kita biasanya agak kesulitan untuk bisa berkomunikasi seperti halnya berkomunikasi dengan orang normal. Makanya tahapan komunikasi terapeutik, kesungguhan kita sebagai seorang perawat itu benar-benar dibutuhkan ya, agar pasien ini bisa kooperatif dalam berkomunikasi, sehingga perawat bisa mendapatkan data dan kita bisa menganalisa masalah serta bisa menetapkan intervensi keperawatan yang akan diberikan pada pasien. Kemudian tujuan yang kedua adalah pasien memiliki identitas diri yang jelas dan integritas yang tinggi. Ya, di sini yang dimaksud dengan identitas di sini ya identitas diri. Jadi status, peran ya, serta jenis kelamin seseorang. Biasanya pasien yang mengalami gangguan identitas diri mengalami integritas diri yang rendah juga, serta perasaan rendah diri. Nah, di sini perawat harus membantu pasien untuk bisa meningkatkan integritas dirinya dan rasa rendah dirinya. Dengan cara apa? Dengan berkomunikasi terapeutik yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga yaitu membina hubungan interpersonal yang intim, saling tergantung dan mencintai. Jadi perawat jiwa itu harus tulus, ikhlas, berempati pada pasien dan hangat ya ketika kita berkomunikasi dengan pasien, agar pasiennya itu percaya dengan kita, nyaman dengan perawatnya, sehingga dia bisa menceritakan segala permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, tujuan komunikasi terapeutiknya adalah meningkatkan fungsi dan kemampuan yang memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan personal yang realistis. Ya, jadi pada umumnya ada banyak pasien gangguan jiwa ini yang memiliki ideal diri yang tidak realistis. Artinya dia punya keinginan tetapi sebenarnya kemampuannya tidak ada, atau keinginan tersebut tidak tercapai sehingga dia merasakan rendah diri. Ya, dia menginginkan misalkan sebuah rumah tangga yang bahagia, tetapi pada kenyataannya rumah tangganya tidak bahagia sehingga ideal diri yang dia dambakan tidak tercapai. Pada pasien gangguan jiwa, ketika dia ideal diri tidak tercapai, bisa mengalami yang namanya harga diri rendah. Nah, untuk mengatasi harga diri rendah ini diperlukan intervensi keperawatan yang memerlukan komunikasi terapeutik yang baik dan benar. Nah, sekarang kita masuk ke sikapnya. Bagaimana sih kita bersikap ketika kita berkomunikasi? Terutama mungkin kita bersikap pada pasien dengan gangguan jiwa. Ya, pasien gangguan jiwa tidak seperti pasien normal yang kalau kita ajak bicara, mereka bisa berhadapan dengan kita, bisa kooperatif. Tetapi kadang mereka menunduk, ya, membuang muka, sambil jalan mondar-mandir dan sebagainya. Jadi sakrapi dewe ya, seperti kita berinteraksi dengan anak kecil ya yang suka lari ke sana kemari ya. Begitulah ketika kita berinteraksi dengan pasien gangguan jiwa. Tetapi ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kita berusaha sebaik mungkin untuk berhadapan dengan lawan bicara kita. Jadi kita berhadapan dengan pasien kita. Ya. Kemudian sikap tubuh terbuka, kaki dan tangan kita tidak bersilangan gitu ya. Tidak bersilang. Kemudian yang ketiga adalah menunduk atau memposisikan tubuh ke arah yang lebih dekat dengan lawan bicara. Jadi mendekatkan diri ke arah pasien. Kalau pasiennya jalan ke sana, kita ikuti ke sana. Pasiennya jalan ke sini, kita ikuti jalan ke sini gitu ya. Karena kalau pada pasien gangguan jiwa tidak sama dengan kita bicara dengan pasien yang normal. Kemudian kita harus mempertahankan kontak mata sejajar dan natural ya. Jangan dibuat-buat gitu ya. Kemudian bersikap tenang dan rileks agar pasiennya tidak cemas, tidak stres. Kalau pasiennya cemas, biasanya pasiennya
tidak mau diajak bicara lebih lanjut dan kita tidak bisa mendapatkan data. Nah, ini ada beberapa contoh gambar bagaimana kita duduk berhadapan dengan pasien yang benar ya. Jadi kalau yang di bagian ini adalah gambar yang benar gitu ya. Kemudian yang bawah ini adalah bersilangan, kaki dan tangannya ini adalah salah. Kemudian gambar yang seperti ini juga benar. Ya, ini adalah contoh gambar ketika kita berinteraksi dengan pasien. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih teknik komunikasi terapeutik yang benar. Yang pertama adalah menyimak dengan penuh perhatian, menyimak gitu ya. Ketika kita berinteraksi dengan pasien gangguan jiwa, kadang ketika bertanya siapa namanya gitu ya, kadang jawaban pasien tidak menjawab namanya tapi bisa menjawab ke yang lain. Tapi kita harus tetap menyimak dengan penuh perhatian dan kesabaran gitu ya. Caranya bagaimana? Kita harus menghadapi pasien ketika berbicara, disimak saja. Kemudian pertahankan kontak mata secara alamiah gitu ya, jangan dipelototi pasiennya. Kemudian mengambil postur yang menunjukkan menyimak gitu ya, jangan menyilang kaki maupun tangan. Kemudian hindari gerakan tubuh yang mengganggu, misalnya pasiennya lagi ngomong kita mainan pulpen ya, atau kita menggerak-gerakkan kaki, menggoyang-goyangkan tangan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian mengangguk untuk mengakui ketika pasien meminta persetujuan ya, jadi kita angguk gitu ya. Kemudian condong ke pembicara untuk menunjukkan keterlibatan. Pembicara di sini maksudnya pasien yang sedang berbicara. Kemudian teknik yang kedua, menunjukkan penerimaan. Jadi simak, jangan diinterupsi. Ya, kemudian memberikan respon verbal yang menunjukkan pemahaman serta menghindari perselisihan dengan pasien. Apalagi pasien gangguan jiwa biasanya akan banyak muncul hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan. Nah, kita sedemikian rupa harus menghindarinya. Menyimak tanpa menginterupsi kalau pada pasien yang normal itu gampang ya, tapi ketika pada pasien gangguan jiwa itu kadang agak sulit, apalagi ketika kita bertemu dengan pasien yang ngelantur. Mungkin suatu saat kita bisa menyimak tanpa menginterupsi, tapi suatu saat lain kadang juga diperlukan kita menyimak dengan sedikit menginterupsi, karena mungkin kondisi seperti ini sudah tidak benar sehingga perawat harus membenarkan pasien. Itu pada pasien gangguan jiwa. Jadi kalau pada pasien normal kita bisa menyimak tanpa interupsi, tapi pada pasien gangguan jiwa, pada waktu-waktu tertentu ketika pasien ini sudah ngelantur keterlaluan, kita bisa sedikit menginterupsi dengan cara yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berhubungan. Jadi pada contohnya di sini sakit di punggung begitu ya. Jadi pada pasien gangguan jiwa itu tidak hanya sakit jiwa saja, kadang juga mereka mengalami penyakit fisik. Contohnya misalkan di sini perawat mengatakan, "Tuan J, dapatkah Anda tunjukkan bagian mana yang sakit?" Pasien menjawab di punggung. Kemudian perawat, di punggung bagian mana? Pasien menjawab di sini, di bagian bawah. Perawat kemudian bertanya lagi, "Bagaimana rasanya?" Pasien menjawab, "Rasanya seperti ditusuk-tusuk." Jadi pertanyaan yang diajukan itu saling berhubungan ke inti masalahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah parafrase. Parafrase itu adalah mengulang pesan yang disampaikan pasien dengan kata-kata perawat sendiri. Contohnya di sini misalkan pasien berkata, "Saya capek periksa ke dokter. Dokter saya tidak mau mengatakan kepada saya apa yang terjadi pada saya." Kemudian perawat mengatakan, "Anda lelah ya karena dokter belum menyampaikan diagnosa dari keluhan-keluhan Anda." Ya, jadi kemudian pasien berkata, "Ya, padahal sakit yang saya rasakan sakit sekali." Jadi apa yang disampaikan perawat di sini adalah mengulang pesan pasien dengan kata-kata perawat sendiri. Jadi diagnosa yang dimaksud oleh pasiennya. Yang selanjutnya menjelaskan. Contohnya misalkan di sini ya, dia seorang lansia yang punya penyakit gangguan jiwa gitu, dan dia punya kucing lucu di rumah. Contohnya begini, "Saya punya kucing lucu di rumah. Saya ingin selalu menggendongnya, tetapi saya tidak dapat membungkuk." Kemudian perawat memberikan penjelasan bagaimana caranya agar pasien tersebut bisa menggendong kucing tetapi tidak mengalami cedera. "Baik, untuk memudahkan menggendong kucing Anda, tekuk terlebih dahulu lutut Anda sebelum menggendong." Jadi menjelaskan dengan detail apa yang harus dilakukan oleh pasien atau klien. Kemudian yang berikutnya adalah fokus. Ya, fokus di sini adalah memusatkan informasi pada elemen atau konsep kunci dari pesan yang dikirimkan. Contohnya di sini, ketika pasien gangguan jiwa mengatakan,
mengatakan sering gelisah. Kemudian kita sebagai seorang perawat merespon, Anda tadi mengatakan bahwa sering merasa gelisah. Boleh saya tahu kapan perasaan itu mulai muncul? Jadi ditanyakan. Kemudian frekuensinya berapa kali? Jadi difokuskan untuk mendapatkan inti dari permasalahannya. Kenapa pasien bisa gelisah? Kemudian yang selanjutnya adalah menetapkan observasi. Jadi contohnya misalkan menetapkan observasi di sini maksudnya mengobservasi tingkah lakunya pasien. Contohnya begini, ada seorang pasien yang duduk di ruang tunggu pasien, misalkan dia seorang pasien gangguan jiwa yang sedang mengalami gangguan sedikit, kemudian dia konsultasi ke dokter dan dia sedang duduk di ruang tunggu pasien. Kemudian ia duduk dengan kondisi lemas dan gerakan tubuhnya lambat. Perawat mengobservasi kondisi tersebut dan ketika tiba saatnya pasien tersebut berkomunikasi dengan perawat bisa berkata, Anda saya amati dari tadi duduk lemas. Apakah Anda tampak kelelahan? Betul? Nah, itu ditanyakan ke pasiennya. Jadi berdasarkan hasil observasi. Kemudian yang selanjutnya memberikan informasi. Nah, ini misalnya contoh, ada sebuah contoh. Dokter saya memberitahu saya bahwa saya dijadwalkan operasi bedah sesar pada pukul 9 pagi, gitu ya. Jadi jangan jangan berpikir bahwa pasien gangguan jiwa tidak boleh hamil, boleh ya. Dan bisa saja pasien gangguan jiwa karena takut kalau melahirkan normal itu kondisinya menjadi buruk karena mungkin dia saking ketakutannya, dokter mengadvis dengan bedah sesar. Itu juga, atau misalkan keinginan pasien, keinginan keluarga untuk bedah sesar itu juga diperbolehkan gitu ya. Nah, contohnya di sini dokter saya memberitahu bahwa saya dijadwalkan operasi bedah. Ya benar, kami akan mempersiapkan Anda sebelum jam 9 pagi. Pasien berkata, apakah keluarga saya boleh menemani saya saat operasi? Nah, pasiennya bertanya untuk mengurangi kecemasan, bagaimana kalau ditemani? Perawat menjawab, iya bisa. Satu anggota keluarga boleh menemani di dalam ruang operasi. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan keasertifan, ya. Menggunakan keasertifan di sini adalah mempertahankan hak seseorang tanpa menyinggung orang lain yang tidak sepaham. Misalnya, contohnya di sini ada pasien yang dia mengalami gangguan pada kaki, misalkan. Seorang perawat berkata, kesembuhan Anda akan bergantung pada kemampuan Anda untuk berlatih dengan benar. Kemudian pasien bertanya, apakah itu artinya saya dapat berlari lagi? Nah, jadi yang disampaikan perawat itu sebenarnya maksudnya adalah bahwa pasien itu tidak bisa langsung berlari, tetapi masih memiliki proses yang sangat panjang sampai dia bisa berlari. Tapi perawat tidak ingin menyinggung. Cuma di sini yang disampaikan perawat cukup singkat. Seharusnya perawat menyampaikan kesembuhan Anda akan diawali dengan berjalan setiap hari, dimulai dari berjalan 2 atau 3 langkah, terus meningkat setiap harinya selama 1 bulan sampai lancar dan siap untuk berlari. Kemudian yang selanjutnya adalah mempertahankan ketenangan. Ya, seringkali perawat memiliki banyak pertanyaan, tapi bagi sebagian orang, terutama lansia atau bahkan lansia dengan gangguan jiwa tidak mampu memberikan respon dengan cepat. Bahkan pasien gangguan jiwa yang masih muda pun juga demikian, ya. Nah, ekspresi yang tidak sabar dari perawat akan menghilangkan keinginan pasien untuk berkomunikasi. Jadi ketika kita berinteraksi dengan pasien gangguan jiwa, baik itu yang masih muda ataupun lansia, harus dengan yang sabar agar pasien ini tidak cemas, tidak stres, akhirnya dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyimpulan. Nah, penyimpulan di sini dapat membantu perawat mengulang aspek-aspek kunci interaksi. Jadi permasalahan intinya disimpulkan. Nah, komunikasi yang berikutnya akan lebih lanjut difokuskan pada masalah-masalah yang relevan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengulang kembali atau restarting. Mengulang kembali inti pembicaraan. Contohnya di sini misalnya, pasien jiwa mengatakan, saya tidak bisa tidur, saya terjaga semalaman. Kemudian perawat mengulang kembali apa yang disampaikan pasien itu dengan Anda sekarang mengalami kesulitan tidur. Itu adalah contohnya. Kemudian yang terakhir adalah diam.
Ya, jadi ketika pasien berbicara sebisa mungkin perawat itu diam, gitu ya, mendengarkan apa yang sedang diceritakan oleh pasien, tapi tetap dengan menjaga kontak mata serta memperhatikan apa yang dibicarakan pasien. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke tahapan komunikasi terapeutik. Jadi dalam komunikasi terapeutik ada 4 tahapan. Yang pertama prainteraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga kerja, yang keempat adalah terminasi. Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu fase prainteraksi. Fase prainteraksi ini adalah fase sebelum perawat ini bertemu dengan pasien. Nah, fase prainteraksi adalah waktu di mana perawat melakukan perencanaan. Jadi merencanakan dulu sebelum bertemu dengan pasien dengan cara mencari informasi tentang riwayat kesehatan pasien, kemudian menganalisa kemampuan perawat dalam membantu pasien, kemudian menetapkan tujuan. Apa sih ketika kita bertemu dengan pasien, tujuan yang ingin dicapai apa? Itu ditetapkan di tahap pra-interaksi. Kemudian menetapkan kapan waktu bertemu dengan pasien. Jadi ini masih perencanaan sifatnya kalau pada fase pra-interaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah fase orientasi. Fase orientasi ini adalah fase pertama kali perawat bertemu dengan pasien, dan ini merupakan awalan untuk menjaga kegiatan di fase selanjutnya. Ada 3 hal yang harus dilakukan di fase orientasi. Yang pertama adalah salam yang sifatnya terapeutik. Ya, contohnya misalkan Assalamualaikum, selamat pagi, atau mungkin salam-salam dengan bahasa daerah. Ya, itu, atau misalkan salam-salam yang kalau misalkan ke lansia boleh dengan bahasa Jawa yang kromo atau bahasa daerah yang lain, atau misalkan sesama pemuda bisa menggunakan bahasa-bahasa gaul, itu juga diperbolehkan. Artinya salam terapeutik, salam yang menyenangkan, salam yang hangat untuk pasien. Kemudian yang kedua, evaluasi dan validasi. Evaluasi dan validasi ini adalah cara untuk mengetahui bagaimana kondisinya pasien. Jadi kita bertanya bagaimana keluhannya pasien, misalkan dengan apa yang ibu keluhkan hari ini, apa yang anda rasakan, bagaimana perasaan anda saat ini. Jadi kita bertanya. Kemudian kalau validasi, contohnya adalah misalkan Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak mengeluh A, B, dan C. Bapak sudah melakukan apa untuk mengatasi keluhan tadi A, B, dan C. Nah, itu contohnya dari validasi. Kemudian kontrak, topik, waktu, dan tempat. Ini harus dilakukan. Jadi kontrak, topik, waktu, dan tempat itu adalah kontrak untuk kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Jadi misalkan Bapak hari ini saya ingin mengajak Bapak untuk berdiskusi tentang permasalahan Bapak. Ya, waktunya tidak lama, kurang lebih misalkan 30 menit atau 20 menit. Apakah Bapak bisa? Jadi kita juga harus meminta kesediaan pasien. Tempatnya kita bisa kesepakatan di mana Bapak mau di sini saja atau di ruang yang mana. Nah, itu disepakati dengan pasien. Jadi harus disepakati. Ya, pada pasien yang normal saja kita harus membuat kontrak ketika kita akan melakukan tindakan keperawatan, apalagi dengan pasien gangguan. Yang selanjutnya adalah fase kerja. Fase kerja di sini adalah fase inti dari interaksi antara perawat dan pasien. Contohnya misalkan di sini di tahap orientasi tadi kita menyepakati dengan pasien akan menyuntik lewat infus. Nah, di tahap kerja kita kerjakan kesepakatan tadi. Contohnya misalkan, baik Ibu, saya akan menyuntikkan obat melalui infus Ibu, dan seterusnya. Atau misalkan yang nomor 2, pada pasien gangguan jiwa dengan halusinasi, coba Ibu ceritakan kenapa Ibu sering senyum-senyum sendiri, dan seterusnya. Jadi kita melakukan inti dari tindakan keperawatan kita itu di tahap kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah fase terminasi. Fase terminasi ini adalah merupakan fase terakhir dari komunikasi terapeutik yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah evaluasi subjektif dan objektif, rencana tindak lanjut, kontrak topik, waktu, tempat untuk kegiatan yang akan datang. Misalnya di evaluasi subjektif misalkan,
Contohnya, bagaimana perasaan ibu setelah tadi saya menjelaskan bagaimana caranya untuk mengatasi suara-suara yang mengganggu ibu sehingga ibu tersenyum sendiri terus. Nah, itu ditanyakan bagaimana perasaannya pasien. Kemudian objektifnya juga menanyakan, coba sebutkan cara yang saya ajarkan tadi itu cara apa. Nah, itu disebutkan secara objektif. Kemudian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut di sini adalah lebih ke arah tindakan mandiri pasien tanpa bantuan perawat. Jadi misalkan contohnya begini. Tadi kan saya sudah mengajarkan bagaimana cara untuk mengusir suara-suara yang membuat ibu senyum-senyum sendiri. Nah, jangan lupa cara itu dilakukan atau dilatih setiap pagi dan sore sesuai dengan kesepakatan kita. Atau ketika suara-suara itu muncul, ibu segera mempraktekannya. Itu adalah contoh dari rencana tindak lanjut. Jadi ngasih PR ke pasiennya. Kemudian yang ketiga adalah kontrak. Kontrak di sini bukan kontrak untuk kegiatan yang sekarang, tapi untuk kegiatan yang berikutnya atau tindakan keperawatan yang berikutnya. Kontraknya juga sama, ada topiknya apa, waktunya apa, dan tempatnya di mana. Oke, yang selanjutnya di sini ada beberapa hambatan yang bisa menghambat komunikasi terapeutik kita. Yang pertama adalah pemberian pendapat. Seringkali pasien itu hanya membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan perasaannya, jadi hanya butuh untuk didengarkan. Tetapi mungkin karena keinginan perawat untuk menolong, seringkali perawat memberikan pendapat yang bahkan itu tidak perlu dan bahkan akan menghalangi pasien mengembangkan solusi untuk memecahkan masalahnya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan penentraman yang semu. Misalkan pada pasien-pasien dengan sakit serius gitu ya, penyakit-penyakit terminal, biasanya kan pasiennya merasa cemas, ya merasa putus asa dan sebagainya. Perawat tergoda untuk menawarkan harapan kepada pasien dengan pernyataan seperti Anda baik-baik saja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Itu tidak boleh. Ya, kita tetap harus memberitahu penyakitnya seperti apa, tapi kita juga harus memberikan trik agar pasien tidak merasa cemas, tidak merasa stres, tidak merasa putus asa dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah defensif. Nah, defensif di sini adalah respon untuk mengkritik atau menunjukkan bahwa pasien itu tidak memihak untuk menyampaikan pendapatnya. Itu tidak boleh, apalagi dengan pasien gangguan jiwa. Pasien gangguan jiwa tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Bukan berarti dia tidak memiliki hak sama sekali. Jadi ketika dia ingin memilih sesuatu, misalkan kita mau melakukan tindakan keperawatan, saya pilihnya di sana saja lebih sejuk. Nah, itu kita bolehkan pasien untuk memberikan pendapat. Bukan kemudian kita mengatur di sini saja, yang di sini lebih bagus. Itu tidak boleh, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menunjukkan persetujuan dan ketidaksetujuan yang berlebihan yang dapat berbahaya. Contohnya di sini ada pasien yang mengatakan, saya memutuskan setelah keluar dari rumah sakit saya akan tinggal dengan anak saya saja karena saya sering lupa, saya sering gangguan jiwa sehingga saya ingin dirawat oleh anak saya. Kemudian perawat mengatakan, oh, Anda membuat keputusan yang sangat tepat, tinggal dengan anak Anda adalah pilihan yang tepat. Nah, perkataan yang perawat seperti ini terlalu berlebihan. Apalagi kalau kita tidak tahu latar belakang anaknya, ternyata anaknya jarang di rumah, malah justru nanti membahayakan bagi pasien ketika dia tinggal bersama anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah stereotip. Stereotip di sini adalah kepercayaan umum mengenai orang. Contohnya, ada pasien laki-laki yang sedang bersedih gitu ya. Saya sedih karena dikecewakan sambil menangis. Kemudian perawatnya mengatakan, Anda ini loh laki-laki tidak boleh menangis. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi pasiennya mau laki-laki, mau perempuan, mau muda, mau tua, mau anak-anak, boleh saja menangis, gitu ya. Kita harus membantu pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubah subjek pembicaraan secara tidak tepat. Ya, contohnya misalkan perawat di sini, selamat pagi, Tuan A, bagaimana perasaan Anda hari ini? Kemudian pasien menunjukkan ekspresi yang tidak nyaman. Ya, tidak terlalu baik, jahitan operasi saya sakit sekali. Seharusnya perawat adalah merespon ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pasien. Tetapi di sini
ya duduklah, kita harus mendiskusikan latihan berjalan Anda. Ini tidak diperbolehkan, jadi tidak boleh mengubah subjek pembicaraan secara tidak tepat. Nah, ini yang terakhir adalah strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Jadi, fase-fase komunikasi keperawatan yang terdiri dari 4 fase tadi itu kita tuangkan dalam bentuk strategi pelaksanaan. Ya, secara runtut kita tuliskan mulai dari pra-interaksi sampai dengan terminasi. Jadi di pra-interaksi itu yang bagian proses keperawatan di sini. Nah, proses keperawatan di sini ini merupakan fase pra-interaksi. Kita harus tahu bagaimana kondisinya pasien, diagnosa keperawatan kalau kita sudah tahu, kalau belum tahu ya kita kosongi. Kemudian tujuan yang akan kita tetapkan ketika kita berinteraksi dengan pasien itu apa, kemudian tindakan keperawatannya apa saja kita tentukan. Kemudian di tahap selanjutnya orientasi, ada tahap kerja dan ada tahap terminasi. Semua dituliskan sehingga ketika nanti kita berinteraksi dengan pasien, kita sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi mendorong agar kita tidak melakukan komunikasi yang negatif pada pasien. Ya, ini adalah salah satu fungsi atau kegunaan dari komunikasi terapeutik. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Kemudian saya cukupkan untuk penjelasan saya di video kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.